siapkan hati kita dan kita akan mulai ibadah kita. Nah, mari kita akan berserah kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami bersyukur Engkau sudah memberi keselamatan sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Semua karena kasih Tuhan berkati nama luar biasa. Karena kami juga bersyukur Tuhan atas hidup yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sampai kami bisa menghirup udara segar bebas. Semua itu karena kasih Tuhan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan berserah kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita persembahkan hidup, tubuh kita, kiranya persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan mengangkat pujian Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa
besar besar dari hidup kami. Pengorbananmu dan dalamnya kau pakai. Kau telah mencurahkan darahmu dan menebus dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami Tuhan yang menerima Tuhan. Segala dosa-dosa kami hidup kami. Tapi kau telah berkorban bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas apa itu. Sudah kami lakukan untuk kami jalan kami bangun dan Tuhan. Banyak orang yang luar biasa yang layak kami puji Tuhan diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Kau telah memberikan kami udara yang segar dan pagi yang kami bersama-sama dalam hidup. Tetapi setiap kami, tetapi setiap kami boleh berhati pada saat pagi dan kedatangan pada saat pagi ini benar-benar memperoleh sukacita pengharapan dari Kau ya Tuhan. Jika ulang ini lagi bermanfaat itu sukacita dalam Tuhan. Lebih kami iman kami ditambah-tambahkan untuk kami memuliakan Kau dan menerima seperti Kau menjadi pada saat pagi hari ini lagi. Kami Tuhan anak jangan lagi bersama. Kau sudah berada memberikan pada saat pagi hari ini dan pada sakit penyakit Tuhan. Kemudian Tuhan angkat sakit penyakit Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan dan darah Yesus Kau jamah setiap penekanan yang sakit pada saat pagi hari ini. Segala kesempatan yang datang bersama dengan kami tempat itu puji dan dimuliakan Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan dan kesempatan apapun untuk kami. Tapi setiap mereka ada yang datang bersama dengan kami. Kemudian Kau telah diutamakan Kau dan sebagainya. Bertanggungan ibadah kami dari awal ke tengah sampai akhir nanti. Kami yang Bapa, Roh Kudus berturut atas kami. Dan anak yang berbagai pelayanan yang saat pagi hari ini kami semua dan akan hadir pada saat pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Luka mulai ibadah kami. Kami tidak lupa ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dosa kami sengaja, tidak kami sengaja. Dosa anak-anak, dosa pikiran, dosa perbuatan apapun yang akan kami lakukan. Tuhan ampuni kami. Pada saat pagi hari kita berlayar kepada kami. Mengesahkan seluruh hidup kami, mencerahkan kepada kami sampai selesai hidup. Untuk dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Dia. Amin. Mari kita akan sorak-sorai dengan nama Tuhan. Kita akan bertepuk tangan kepada Tuhan.
yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami Tuhan, yang boleh kami rasakan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, kami senantiasa boleh Engkau memberkati dalam hidup yang Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau membagikan apa yang menjadi berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan biarlah berkat ini boleh menjadi berkat pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati akan setiap kami yang memberi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
segala kesalahan. Meninggalkan seluruh rutinitas kami Tuhan. Untuk kami datang membawa hidup kami, hati kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau Bapa. Karena kami tahu dan sungguh percaya Kau memilih kami sejak dahulu kala untuk menjadi umat-umat yang memuji, untuk menjadi umat-umat yang menyembah, untuk menjadi umat-umat yang senantiasa menyertai firman-Mu lebih dari segala apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang senantiasa Tuhan taruh di dada hidup kami Bapa, sehingga kami dapat Tuhan melakukan walau di hari-hari hingga sampai saat ini semua anugerah dan kemurahan. Kami sungguh sadar Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Kami tidak dapat Tuhan membalas segala pemberian-Mu atas hidup kami Bapa. Selain kami datang Tuhan memuji dan mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami akan siapkan hati kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami. Sungguh-sungguh Tuhan mengajar kami, sungguh-sungguh menuntun kami Tuhan, untuk kami dapat lebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu juga Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami dalam segala sesuatu yang baik dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan dan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau memakai seluruh hidup ini Tuhan menjadi saluran dan firman-Mu untuk pagi, untuk setiap kami di saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah kami senantiasa Tuhan diberkati dalam penciptaan pertemuan kami dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa di dalam nama. Amin. Suatu sekali kami. Ya, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, menyatukan hati, menyatukan tujuan kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa saat kita memuji Tuhan, saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka Roh-Nya, Roh Kudus-Nya turun atas kita, memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru, bahkan memberikan kepastian-kepastian tentang apa yang tidak pasti di hari esok dan seterusnya. Dan Yesuslah adalah jawaban dari semuanya itu. Oleh karena itu penting untuk kita sungguh-sungguh memahami akan hal itu, sehingga dengan sendirinya kita akan terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita terus mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab itulah hidup kita. Sebab itulah arti daripada kehidupan kita ketika kita senantiasa rindu akan Tuhan. Ketika kita senantiasa memiliki rasa haus dan lapar akan mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu di luar sana ada begitu banyak orang mencari kepuasan hatinya dengan maksud tujuan mereka memperoleh damai sejahtera itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengenal Tuhan,
dan kita mampu mengiring Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan pemulihan hati kita setiap saat. Saat kita senantiasa mengiring Tuhan, menemui Tuhan di dalam setiap kehidupan. Hari-hari ini buat saya adalah hari-hari perjuangan. Kenapa? Tuhan itu kemudian pakai kata Tuhan, kita tahu buat begini, dan juga mempengaruhi tentang kesehatan. Apalagi dibilang kamu itu. Tetapi Tuhan, kami hanya bisa berdoa Tuhan. Semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan berlupa. Seiring berjalannya dengan waktu, Tuhan pasti memberi kekuatan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Karena apapun yang kita hadapi bukanlah kebetulan, tetapi semuanya itu sudah dalam rencana Tuhan. Semuanya itu sudah di dalam pantauan Tuhan. Jauh sebelumnya kita menghadapi, jauh sebelumnya kita lahir pun Tuhan sudah tahu perjalanan hidup sampai pada akhir hidup. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah punya garisnya sendiri. Tinggal kita jalani setiap hari. Dan Tuhan mau kita senantiasa mengucap syukur dalam semua. Ya, lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 kita baca sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 14. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan rumah Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja takut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasmu. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah dunia dari kamu. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita yang hadir pada kali hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita barusan melihat di mana Yesus mengutus murid-muridnya. Dan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk dalam kota orang-orang Samaria. Yang pertama Tuhan pesankan kepada murid-muridnya adalah, fokuslah kepada perintah. Tuhan mau untuk kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan
kepada setiap kita lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat renungan-renungan yang kita baca. Kita ambil apa pesan Tuhan buat saya tentang firman Tuhan itu dan lakukan di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan juga di sini tidak mengajar supaya kita memusuhi orang lain, tentunya tidak. Tetapi maksud Tuhan daripada perintahnya adalah supaya kita bisa fokus kepada perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Fokuslah kepada itu. Karena apa? Karena ketika kita belajar fokus, maka pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita itu sesungguhnya tidak terlalu berat. Dan Tuhan tahu kemampuan setiap kita. Nah, kenapa kemudian perintah itu kita rasakan terlalu berat untuk kita? Karena kita tidak fokus. Kita mulai membebani diri kita sendiri tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita mau, tentang apa yang kita inginkan. Nah, inilah yang kemudian membuat kita tidak berdaya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Keinginan diri kita sendiri. Ada banyak orang memiliki pandangan pola hidup seperti itu. Saat menerima Tuhan, menerima perintah Tuhan, kadang kita terjebak dengan hal-hal yang lain yang menurut kita akan membantu kita di dalam menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, yang menurut kita akan membantu kita di dalam menyelesaikan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita, tetapi justru akan membebani. Ya, segala keinginan Tuhan hanya memerintahkan supaya ke-12 rasul yang Tuhan utus itu, supaya mereka masuk ke kota-kota di mana umat Israel itu ada. Artinya apa? Bahwa ternyata Tuhan mau fokus kepada kelompok kita terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Tuhan mau membenahi tentang kehidupan kita, tentang kelompok kita sebelum membenahi orang lain. Dimulai dari apa? Dimulai dari keluarga kita. Ada banyak orang yang ingin menyelamatkan orang lain, tetapi keluarganya saja belum diselamatkan. Bisa saja belum bisa menerima firman Tuhan dengan sepenuh hatinya. Anak-anak kita saja belum memiliki ketaatan akan Tuhan sepenuh hatinya. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita menjangkau kelompok lain? Oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan mau untuk kita fokus kepada lingkungan kehidupan. Fokuslah kepada kelompokmu dululah. Fokuslah kepada anak-anakmu dululah. Didik anakmu, didik anakmu, didik anakmu. Bawalah mereka kepada Tuhan, bawalah kepada mereka kepada Tuhan. Bawalah mereka untuk mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang gagal mendidik anaknya. Padahal anak itu adalah tanggung jawabmu loh. Anak yang lahir dari kandungan kita, dari pasangan kita, itu adalah tanggung jawab kita. Tidak hanya tanggung jawab kita memberi nafkah setiap hari, tetapi bagaimana dengan nafkah rohaninya? Saudara kita membantu dia, mengarahkan dia, menuntun dia untuk
memperoleh hal-hal seperti ini. Mulai dari kecil didik anak kita kepada kami. Didiklah dia. Di usianya masih dini, arahkan dia, didik dia. Karena setelah itu, setelah dia dewasa, dia semakin kecil, dia semakin tua, kita semakin tak berdaya. Maka tidak sedikit anak-anak melihat orang tuanya bukan orang tuanya. Tidak sedikit anak-anak kemudian durhaka kepada orang tua. Karena apa? Kita sebagai orang tua gagal di dalam mendidik anak-anak kita. Kita terlalu obsesi dengan anak-anak orang lain. Kita terlalu memperhatikan anak-anak di luar sana. Padahal anak-anak kita juga sesungguhnya tidak seperti yang kita harapkan. Ini kesalahan sehingga apa? Tuhan berpesan kepada murid-muridnya untuk jangan kamu mengajar siapapun, tapi ajari anakmu, didik anakmu seperti yang Tuhan mau. Jangan biarkan seperti itu. Saudara akan menyesal. Kok anakku orangnya? Oleh karena itu lewat firman Tuhan di bagian pertama ini Tuhan mau kita fokus kepada keluarga kita. Tuhan mau kita fokus kepada keluarga kita. Tuhan mau kita fokus kepada diri kita. Tanyakan kepada dirimu, sudah seperti apa aku di hadapan Tuhan? Lalu pernah berkata, ujilah hatiku, selidiki hatiku, apakah hidupku sudah layak? Kalau senantiasa peduli tentang dirinya sendiri, bukan berarti tidak peduli kepada orang lain, tapi bagaimana kita harus senantiasa membawa hidup ini layak dan berkenan bagi Tuhan. Selidiki hatimu. Ketika Tuhan mau menyelidiki hati kita, memang itu tidak gampang, adalah bagian dari proses kehidupan. Ya kadang-kadang kita berkata ketika Tuhan memulai menyelidiki hatiku, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan yang Tuhan. Tetapi kadang proses Tuhan itu justru mendatangkan air mata untuk kita. Kadang prosesnya Tuhan itu, kadang berkatnya Tuhan itu justru mendatangkan air mata. Karena di dalam Tuhan berkat tidak selalu berbicara tentang materi, kesenangan yang kita cari, yang kita inginkan. Tapi kadang berkat Tuhan itu mungkin orang lain berkata adalah kutuk. Mungkin orang berkata kayak karena kutuk, kayak karena tulah dan lain sebagainya. Hidupnya susah selalu. Hidupnya seperti itu. Hidupnya penuh derita. Hidupnya penuh kesusahan. Tapi jangan takut. Kalau kesusahanmu itu, penderitaanmu itu membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan, itu adalah berkat. Kalau air matamu setiap hari, apa yang kamu inginkan tidak kamu terima, tidak kamu dapatkan, tetapi membuat hatimu ingin dekat dengan Tuhan, membuat hatimu rindu akan Tuhan, itu adalah berkat. Sekalipun orang berkata itu adalah kutuk, tetapi Tuhan berkata buat kita,
kita. Itu adalah berkat buat kamu. Karena begitu banyak orang ingin mengenal Tuhan, tetapi tidak dapat. Berbahagialah setiap kita dan kita memiliki hati kemauan Tuhan. Berkat yang kita terima, fasilitas yang kita punya, kalau kemudian membuat kita jauh daripada Tuhan, sesungguhnya itu dalam kutuk. Kutuk di dalam berkat, berkat di dalam kutuk. Saat apa? Saat hati kita kemudian semakin jauh, semakin meninggalkan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan bangga kalau kamu sudah diberkati, kamu tapi kamu besar di dalam Tuhan. Kamu buntu di dalam Tuhan. Kamu tidak dapat mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Hati-hati. Berkat itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Ini penting yang kita paham. Sehingga kita senantiasa mau mencari Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita tidak mencari Tuhan bukan karena berkat. Tidak cari Tuhan itu kamu pasti berhati, kamu pasti dapat itu. Tetapi yang kita cari adalah perkenanan hati Tuhan. Yang kita cari adalah hati yang mau cari Tuhan. Yang kita cari adalah hati yang haus akan Tuhan. Yang kita cari adalah hati yang lapar akan Tuhan. Itu yang kita butuhkan saat-saat ini. Ini karena itu penting untuk kita memahami tentang hal-hal seperti itu. Dan kita melihat di sini firman Tuhan berkata ayat selanjutnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi pemberitaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita sampaikan adalah pemberitaan tentang pertobatan, bukan tentang berkat. Walaupun banyak orang gak suka tentang pemberitaan tentang kerajaan surga, coba dalam pemberitaan tentang berkat. Ya memang kita butuh berkat, tetapi jangan sampai berkat itu membuat kita lupa Tuhan. Tetapi biarlah berkat itu membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan, lebih sayang kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Itu berkat dari Tuhan. Tetapi kalau ada yang kita dapatkan, ada sesuatu yang kita terima membuat kita ninggalin Tuhan, itu yang ditawarkan si ular itu ketika Yesus berkuasa, dan itu kita terima saat itu. Apa yang ditawarkan iblis ketika Yesus berkuasa? Hal yang menyenangkan kok. Iblis nggak pernah menawarkan jalanmu nanti susah, hidupmu serat nanti, usahamu nanti gini-gini, kan enggak. Tetapi yang ditawarkan iblis itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan. Berarti Tuhan masih memberitakan tentang apa? Tentang pertobatan, tentang hidup yang diubahkan. Dikatakan ayat selanjutnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma perubahan hidup, pemulihan hidup.
pembaharuan hati, perubahan pola pikir. Itu yang Tuhan tawarkan kok. Kesembuhan di sini tidak hanya berbicara tentang penyakit yang akan kemudian kita tidak sakit lagi, kita tidak menderita lagi. Tetapi yang Tuhan sampaikan di sini adalah sebuah perubahan. Perubahan di dalam pemikiran, pemulihan tentang kehidupan, itulah yang disampaikan di dalam pemberitaan Yesus. Perubahan utama. Lalu kehidupan kita memang dijaga seperti sekarang ini. Banyak umat Tuhan berjika dengan mimbar yang serba bilang apa? Berwarna. Kita terbuai, terpesona dengan gereja-gereja seperti ini. Tetapi adakah pemberitaan sudah disampaikan di sana? Yang ada di sana adalah egois. Yang banyak orang seperti ini. Saya itu sempat ngatesin air mata pada waktu saya menghadapi situasi sulit waktu di gereja. Tuhan mempercayakan gereja kecil, hanya berapa keluarga, dan saya harus butuh cari uang, cari makan. Cerita ini Tuhan gak seperti itu. Akan menghalalkan berbicara. Dia gak mau lagi melihat orang susah. Dia gak mau lagi melihat orang yang kemudian tidak menentukan dirinya sendiri. Ini terjadi. Sehingga kita melihat firman Tuhan, bagaimana arah pelayanan yang disampaikan oleh Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju buah helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah kamu membawa bekal di perjalanan. Tuhan mau mengajarkan pelayanan adalah sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana. Bukannya ukurannya 50 kali 50. Tuhan mengajarkan adalah tentang kesederhanaan seorang pelayan. Tuhan mengajarkan gereja yang sederhana, menampilkan kesederhanaan, bukan tentang lampu disko yang menunjukkan. Saya telah berkata, aku takut, aku khawatir ketika aku datang ke dunia, ada kalimat di dunia ini. Tuhan mengajarkan tentang kesederhanaan hidup. Kesederhanaan di dalam pelayanan. Tapi ketika gereja salah, Tuhan berkata jangan engkau membawa bekal, jangan kamu membuat baju buah helai, jangan kamu bawa tongkat dan lain sebagainya. Cukuplah kamu hidup dari upah pelayanan. Tuhan itu adalah Tuhan mau kita mengedepankan tentang kesederhanaan tentang Tuhan. Jadi jangan. Itu sekarang gak seperti itu sebenarnya. Kalau dalam memberikan argumentasi tentang amal Tuhan yang sudah salah pola dalam melayani. Dalam aku dalam masuk itu apakah dikeluarkan dari guru saya suka bagaimana mengenal ketika
salah tidak bisa ngaku, tidak bisa kerja, tapi dia jual firman. Oh, Paulus sendiri sambil kerja, kenapa kita kok harus memaksakan usaha kita? Menjadi setiap kita yang mau menampilkan pelayanan dalam kesederhanaan. Walaupun kadang memang tidak menarik begitu juga, kita harus melakukan mengambil makna dari setiap apa yang dilakukan. Yesus tidak terlalu memusingkan apa yang ada di dalam gereja, penopang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tertarik dengan hati yang mau dengar dan melakukan segala perintahnya. Bagaimana kita mau mengadopsi semua itu, mengambil semuanya itu, dan menjadi cara hidup kita sehari-hari. Itulah Kristen, itulah berikut. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Yang berikutnya adalah kita melihat sebuah kata salam. Nah, ternyata kata salam ini atau kata shalom ini memiliki kuasa yang ada di dalamnya. Jadi kata shalom bukan hanya kata sapaan, bukan hanya kata supaya kita akrab kepada orang lain, tetapi kata shalom adalah kata yang penuh kuasa. Walaupun banyak orang percaya tidak mau mengatakan shalom. Shalom dengan selamat pagi itu sesuatu yang itu makna yang sangat jauh. Kata shalom ini adalah kata surga. Kata shalom ini adalah bahasa para malaikatnya Tuhan. Kata shalom ini adalah kata orang-orang kudus pada waktu itu. Kalau di dalam bahasa Allah perjanjian namanya shalom alaikum. Jawabannya apa? Alaikum shalom. Itu harus dijawab. Kalau kita mau diberkati, ada kuasa dalam hidup kita, ada kuasa di dalam perkataan kita. Berkatakan kata shalom. Masuk rumah siapapun, kalau shalom itu akan mengusir penghuni dalam rumah itu. Temu anak shalom, Tuhan memberkatimu, ada damai sejahtera, ada sukacita dari Allah. Sehingga ini jangan dijelaskan. Ketika kamu masuk ke dalam rumah itu, sampaikan kata shalom kepada mereka. Dan kata shalom, jika kata shalom itu tidak diterima, kata shalom itu akan kembali kepadamu. Bukan kata sia-sia. Ada kuasa, kita sedang transfer kuasa Tuhan. Saat kita memperkatakan itu, kita sedang transfer kuasa Tuhan. Kita sedang melumpuhkan kuasa-kuasa yang ada di dalam ruangan itu. Kita sedang melumpuhkan kuasa-kuasa yang ada di dalam rumah itu. Kita sedang mengusir segala bentuk apapun yang ada di dalam ruangan itu. Dengan kata apa? Shalom. Demikian
itu sangat mengikat. Tetapi kalau orang di dalam rumah itu tidak menjiwa, kata shalom itu akan kembali kepada kekuatan itu akan datang kepada damai itu akan kembali kepada sukacita itu akan kembali. Luar biasa. Dengan perkataan. Oleh karena itu Tuhan juga berkata, hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan ada konsekuensi di balik semua itu. Perkatakan hal-hal yang baik, konsekuensinya baik. Kalau berkatakan hal-hal yang melemahkan kita, konsekuensinya juga akan melemahkan itu. Ini penting untuk dikatakan. Perkatakan kata shalom, 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 dan shalom. Shalom, 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 shalom. Sudah saat berguna melawan shalom sini. Seperti aliran sungai kehidupan mengalir membasahi, menyejukkan. Tuhan tidak berkurang kayak kata yang manis untuk kita cari dan kita ucapkan kepada Tuhan. Cukup kata yang diajarkan Tuhan keluar dari mulut, itu yang akan berkati setiap kita. Kalau Tuhan kata hal ini perlu kita lakukan, kemudian dia akan hidup. Coba kita lihat satu ayat di dalam Lukas pasal 1 ayat 41. Lukas pasal yang ke-1 ayat 41 sama 44. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu diseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak berdiam. Amin. Sebab sesungguhnya ketika shalom sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak berdiam. Jangankan saudara dan saya, orang dalam kandungan saja, ketika kata shalom kita sampaikan dengan penuh puas, kita melonjak berdiam. Betapa dahsyatnya kuasa yang terkandung di dalam kata shalom. Orang yang belum di dalam kandungan tadi sebenarnya hanya kata shalom yang sampai selama hidup. Walaupun memang sekarang bukunya banyak, istrinya lagi hamil, ini anakmu lagi minta sate, anakmu pengen diciumi, anakmu pengen dielus-elus, anakmu pengen bakso. Anak baru berapa bulan udah banyak sekali ngomongnya, minta bakso, minta nasi padang, minta jalan-jalan. Saya itu hampir nggak pernah ya ikutin maunya istri saya pengandung. Karena menurut saya ngarang, menurut saya. Ini nggak tahu orang Jawa itu. Tapi ternyata kata shalom, shalom, shalom akan membangkitkan semangat kekuatan dalam
kehidupan. Siapa yang punya anak ada yang dua kali punya anak, bayar dulu, pernah gak? Tapi itu anaknya nanti kalau anaknya umur begini dia minta ini, mengerti juga. Satu bukan cukup, banyak 10 ada. Bukan atau jiwa lima ya, 5 sama Pak Gatot. Ada penjelasannya apa? Ada penjelasannya. Ini Pak Purnomo ya akan punya anak. Pak Ronald itu belum ada penjelasannya. Jadi cukup kata shalom akan membangkitkan hal yang positif. Allah positif dalam diri kita. Udah menyangkut semuanya itu tadi. Udah menutupi semuanya yang ada. Yang menurut kita itu bagus, baik dan lain sebagainya. Itu semuanya tertuang di dalam kata shalom. Memberikan semangat baru menjadi anak yang baik, menjadi anak yang diharapkan dan lain sebagainya. Jadi di dalam kehidupan kita melihat bahwa ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, apa yang harus dilakukan. Saya sudah sampaikan tadi, fokuslah kepada perintah Tuhan, dan kemudian sampaikan kabar kemudian melayani dalam kesederhanaan dan katakan apa yang Tuhan katakan. Itu yang akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita lebih lagi bertumbuh dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman Tuhan mengubah setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami, membantu setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan berbicara. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami, membimbing kami, mengajar kami Tuhan tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan perjamuan kudus. Kembali kami diingatkan tentang kematian, kesengsaraan, penderitaan Tuhan. Sehingga kami yang harus mati sengsara dan menderita, kami dilayakkan Tuhan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Pak Purnomo bisa maju ke depan, kita akan masuk ke perjamuan ini. Dan Bapak Ibu, saya persilakan balik berdiri, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan badan. Kembali kami diingatkan tentang kematian, tentang sengsara yang alami. Semua karena dosa kami pelanggaran Tuhan, sehingga kami Tuhan layak berkata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami mengamu, bernomor dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang beriman, dulu dan dalam perjamuan. Kami dikuatkan, kami diberi kesehatan. Segala sakit kami Tuhan jauhkan, segala apapun dalam hidup kami Tuhan jauh. Biarlah Tuhan segala yang baik perkenanan Tuhan senantiasa dapat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala nama Yesus Kristus kami berdoa.
salibnya saja. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa darah-Mu Tuhan, dan bertahan darah-Mu Tuhan. Kami jadi layak, kami diperbaharui, memiliki hati seperti Kau-Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Jadi kita mengenai Tuhan telah mati bagi kami. Kau tidak membimbing, menjadi Allah. Banyak Tuhan yang sebagai seorang penyakit, yang sebagai seorang pembunuh, yang layak dikenali, yang layak disingkirkan dari dunia ini. Namun Kau datang ke dunia dan menyelamatkan setiap kami bersayang bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Di dalam roti semua satuan tubuh Kristus saat dicampur. Jadi mempersedia setiap yang menyelamatkan setiap kita. Dengarkan firman Tuhan. Mari kita mereka sedang makan. Yesus mengambil roti mengucap berkat atasnya. Memecah-mecahkan melalui berkat berang-berangnya dan ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti kita telah pecahkan dalam persentuhan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Lihatlah cawan yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipatraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua sebab inilah darahku. Darah perjanjian dipakai bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberi kekuatan. Dalam persoalan tekanan apapun tentang hidup kami, kami percaya Tuhan Yesus jawaban setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Bapa saat ini. Kami tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di dunia ini. Amin. Saya bisa kembali. 8 kita mulai di hari Minggu, dan kemudian komsel setiap hari Rabu di tempatnya Bu Yusti. Di tempatnya Bu Yusti, dan yang melayani Tuhan nanti menambah pengumuman dari Yusti siapa. Itu menjadi pengumuman dari kami, dan juga Bu Tarpi yang kemarin kita dengar masuk rumah sakit. Itu Bapak Ibu ada keinginan untuk menengok, boleh setelah acara ini. Saya sokong, mungkin kan karena ini sekarang hari Minggu, siapa yang bisa ikut, tapi harus ada yang bawa mereka, karena musiknya kalau saya misalnya sekitar jam lebih dari jam 1, saya akan di sini kita ada satu. Ya, apa yang bisa, apa besok kapan, apa gimana kita tentukan saja. Apa minggu kalau pulang, tapi kita harus tahu. Apa kita diskusi sama Pak Isi dulu beliaunya. Apa harinya, apa hari lain, diputuskan. Iya, nanti kita bicarakan, nanti kita putuskan kapan harinya, apa hari ini, besok atau kapan. Kita putuskan bersama setelah ibadah atau 2 hari sudah bersama. Itu menjadi pengumuman dari kami, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Rangkaian ibadah di pagi hari ini, kami percaya Tuhan Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir membawa kemenangan, membawa berkat, membawa sukacita setiap kami. Sehingga kami tidak pulang sehingga kami tidak sama saat kami datang, tapi kami akan pulang dengan sorak-sorai sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir, berkati anak-anak kami dan dalam pendidikan mereka. Tuhan tahu, ketika SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala keperluan rencana pergumulan hidup apapun, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Kau Bapa selalu hadir bagi seluruh jemaat-Mu, bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat tenang menghadapi situasi apapun, karena kami tahu percaya Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan tidak bisa hadir saat
pagi hari ini apapun kondisi keadaan mereka Tuhan tolong. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Tati yang saat ini masuk rumah sakit gejala stroke. Kami berdoa Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan segala kesalahan, pelanggaran, dosa apapun dalam ucapan, dalam pikiran, dalam perbuatan Tuhan. Engkau mengampuni, sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus, ialah pemulihan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga buat keluarga Bu Justin, di mana berapa hari minggu yang lalu Engkau telah memanggil orang tua tercinta. Kami percaya Tuhan penghiburan, kekuatan, semangat Tuhan senantiasa tambahkan kepada keluarga besar Bu Justin yang telah ditinggalkan. Dan kami percaya ibunya telah tenang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Bapa telah menerima adanya Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang ada di rantauan di kota-kota yang lain juga di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam berkat daripada-Mu Bapa. Keluarga kami dimanapun Tuhan, di kota, di pulau-pulau, Tuhan lindungi, pelihara keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau hantar perjalanan kami, hibahkan kami di rumah dalam keadaan selamat, sukacita, dan kami kembali Tuhan mengawali kesibukan pekerjaan kami dalam hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ada saudaraku, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Ulama saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Pada saya Tuhan